Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aura Husna Milenia dari kelas 3E D4 Manajemen Pemasaran akan menjawab pertanyaan dari Bapak Mustafa untuk pemenuhan UTS mata kuliah e-commerce. Jadi di sini saya sudah membuat rangkuman mengenai jawaban dari pertanyaan itu. Nah, yang pertama itu pertanyaannya adalah apa yang berubah di pasar terkait COVID-19 dari sisi aspek perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Jadi di sini akan pertama saya jelaskan itu adalah dari sisi pelaku konsumen. Jadi saya akan membagi menjadi 3 fase. Fase pertama itu adalah fase takut. Jadi di fase ini sebagian konsumen itu cenderung belanja online dan mereka itu sudah mulai takut untuk keluar-keluar, lebih banyak menggunakan waktunya sebagian besar di dalam rumah. Setelah itu memakai masker dan hand sanitizer. Tapi pada fase ini masih hanya beberapa konsumen saja yang melakukan, masih hanya sebagian. Sementara di fase kedua, ini adalah fase takut. Fase takut ini adalah fase di mana pemerintah mulai memberikan berita mengenai COVID-19 yang semakin meresahkan warga itu. Setelah itu, disinilah konsumen sebagian itu ada yang mudah percaya pada berita dan langsung takut. Dan lebih banyak daripada sebagian orang yang lain itu mulai menjaga diri dari COVID-19 ini. Dan menurut berita yang saya baca, itu sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang lebih mudah terpengaruh. Dan mereka mulai membeli antiseptik, hand sanitizer, masker, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah masyarakat mulai membatasi untuk bepergian. Jadi terkait dengan COVID ini, sebagian besar masyarakat sudah mulai membatasi untuk bepergian karena takut dan mereka ingin melakukan tindakan pencegahan. Setelah itu, fase yang ketiga adalah fase panik. Di fase panik ini, itu bukan hanya dari sisi masyarakat yang berusaha menjaga diri, tapi pemerintah juga berusaha untuk menjaga masyarakat. Seperti salah satunya lockdown, daring, dan lain sebagainya. Di fase ini, barang elektronik dan lain-lain itu mulai di stop. Itu menurut berita liputan.com yang saya dapatkan dari internet. Setelah itu masyarakat juga mulai melakukan panic buying. Jadi panic buying itu adalah saat dimana masyarakat itu membeli banyak sekali persediaan untuk di rumah sebagai persiapan self isolation atau self quarantine. Nah, setelah itu menurut riset dari beberapa berita yang saya baca, kunjungan konsumen ke pasar itu menurun sampai 50%. Baiklah, itu sekian dari sisi pelaku konsumen. Nah, sekarang saya akan bahas dari sisi pelaku bisnis atau perusahaan. Jadi, saya bagi ke beberapa jenis. Yang pertama itu adalah UMKM kecil yang biasanya itu baru lahir atau baru ada atau mungkin belum lama atau belum terlalu berkembang. Lah, UMKM kecil ini sebagian besar itu terancam dan pendapatan mereka itu pupus. Bahkan mereka juga terpaksa harus memulangkan sampai mem-PHK pegawainya karena COVID-19 ini menyebabkan distribusi dan aktivitas jual beli mereka itu terhambat sehingga mereka bahkan sampai tidak mampu untuk menggaji para pegawainya. Nah, setelah itu selanjutnya adalah harga-harga dinaikkan karena sulit atau terhambatnya distribusi. Banyak pelaku bisnis yang menaikkan harganya karena memang di era COVID-19 ini, sepengetahuan saya, itu sangat sulit untuk melakukan distribusi. Bahkan untuk keluar kota sekalipun, contohnya daerah Malang sendiri itu juga ditutup. Karena benar-benar melockdown perpindahan dan perkumpulan. Itu yang sepengetahuan saya. Setelah itu, terutama bagi perusahaan ojek online itu melemah karena kan ojek online itu tentunya mengantar orang untuk bepergian, sementara yang saya ketahui sekarang dan mungkin juga kalian ketahui itu sudah mulai sulit gitu untuk pergi-pergi karena kan dibatasi. Jadi ya otomatis perusahaan ojek online ini juga akan terhambat pastinya gitu. Nah, setelah itu ini saya bagi ke dalam beberapa fase juga. Nah, fase pertama itu adalah travel and entertainment shock, yaitu pembatasan bisnis maskapai. Kan pengetahuan saya itu mulai dibatasi untuk keluar kota. Dan mungkin sebagian besar orang pastinya juga sudah tahu kalau memang
lockdown ini tidak hanya melockdown seseorang untuk stay at home, tapi juga bahkan sampai membatasi untuk keluar kota. Bahkan tidak bisa keluar kota Malang, jadi apalagi untuk keluar negeri seperti itu. Sehingga pastinya ini juga berdampak atau berefek ke distribusi barang juga kan. Karena sebagian mungkin barang dikirim melalui maskapai dan lain sebagainya. Setelah itu, retail dan manufacture stock ini adalah pengurangan jam operasi di mal-mal dan industri melakukan pengurangan produksi. Nah, jadi begini, kan kalau sebelum ada COVID-19 bahkan ada tempat usaha seperti Indomaret bahkan sekalipun itu buka sampai 24 jam. Sementara setelah adanya COVID-19 ini pemerintah melakukan lockdown dan menerapkan berbagai macam aturan, pemerintah mulai membatasi pembukaan mal-mal, tidak bisa sebebas dulu lagi. Yang kedua, itu industri melakukan pengurangan produksi seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Produksi itu yang terhambat di bagian distribusinya karena susah untuk menyalurkan barang, sehingga mungkin ini menghambat sehingga produksi juga dikurangi karena mungkin masyarakat yang biasanya bisa bebas pergi keluar untuk membeli barang-barang produksi mereka itu kan sudah dibatasi juga, jadi pembelian melemah. Dan tadi juga sudah saya sebutkan bahwa harga jumlah konsumen di pasar itu turun hingga 50%. Jadi otomatis ini juga mengurangi minat mereka mungkin untuk berproduksi, sehingga ini juga berdampak ke PHK seperti yang juga sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, supply chain stock. Ini adalah ekspor barang antar negara dibatasi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, untuk maskapai kan sudah mulai sulit. Nah, apalagi untuk ekspor impor barang. Jadi mungkin tidak bisa sebebas dulu lagi. Setelah itu, yang keempat adalah harga saham berguguran dan harus melakukan mitigasi. Jadi di sini harga saham berguguran karena memang usaha-usaha juga melemah, jadi otomatis harga sahamnya juga akan menurun. Mungkin ada usaha-usaha tertentu saja. Setelah itu, di sini saya ingin menjelaskan bahwa menurut beberapa berita yang saya baca dari internet itu banyak pelaku usaha yang awalnya meremehkan COVID-19 ini sehingga mereka tidak waspada dan akhirnya ya saat sudah terlanjur parah seperti ini mereka pun juga panik untuk mempertahankan usahanya. Dan ada juga beberapa pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan justru melakukan penimbunan seperti penimbunan masker dan lain sebagainya untuk memperoleh keuntungan lebih bagi usaha mereka sendiri. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa yang akan saya lakukan jika saya menjadi pelaku bisnis? Jadi yang pertama saya lakukan itu adalah tergantung dari bisnis yang saya jalankan. Kalau saya bergerak di bidang masker atau hand sanitizer, tentunya akan saya kembangkan karena itu kan sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi selain saya mengembangkan bisnis, saya juga bisa membantu orang lain seperti itu. Yang kedua, mendekati usaha yang akan berpengaruh di COVID-19. Jadi misalkan maksud saya seperti ini, misalkan saya punya usaha bisnis alkohol. Nah, sementara kan sekarang banyak orang yang menjadikan alkohol sebagai hand sanitizer. Jadi, saya juga akan mengembangkannya untuk membantu orang lain. Atau mungkin saya sendiri akan membuat hand sanitizer. Karena bisa dibilang ini mendekati juga gitu. Nah, yang ketiga, jika saya memiliki usaha biasa offline, saya akan memulai men-online-kannya seperti bekerja sama dengan Gojek atau Shopee, sehingga orang-orang itu tidak perlu keluar rumah tapi tetap bisa mendapatkan produk saya. Tapi jika usaha saya itu sudah online, sudah go online, ya saya akan mengembangkannya lagi saja. Setelah itu, misalkan jika saya menjadi pelaku bisnis dari sisi Gojek, nah saya akan memfokuskan ke GoFood dan pengisian pulsa juga listrik, karena menurut saya yang paling memungkinkan untuk dijalankan dari Gojek sekarang adalah itu, dan itu justru sangat membantu. Tapi jika saya memang akan tetap melanjutkan usaha saya seperti yang sudah saya jelaskan, tentunya saya tidak akan hanya sekedar melanjutkan saja, tapi juga mengawasi kesehatan para pegawai saya seperti itu. Misalkan dari perusahaan masker, saya akan menyuruh mereka untuk masuk untuk membuat masker untuk diproduksi, tapi saya juga akan memberikan beberapa antisipasi semaksimal mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.